Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, guru honorer yang kita banggakan. Di sini ada kabar gembira, yaitu kita sudah bisa melakukan cetak kartu peserta ujian ya, yang mana di sini untuk lokasi ujian ini sudah muncul teman-teman. Kemudian pada bagian informasi lain, ini seharusnya ada tanggal pelaksanaan, kemudian untuk tuknya itu di mana. Nah, pada video ini sobat semuanya, kita akan memberikan tutorial lengkap tentang bagaimanakah cara mencetak kartu ujian PTKK Guru, cara cek lokasi tempat uji kompetensi, dan juga cek jadwal PTKK per sesi, serta cara mengisi dan mencetak kartu deklarasi sehat. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, langkah pertama ini adalah kita mencetak kartu peserta ujian P3K Guru ya. Pertama-tama di sini kita bisa ketikkan yaitu sscasn.bkn.go.id, kemudian kita enter. Kemudian kita akan masuk pada portal pendaftaran CPNS dan P3K, kemudian kita klik di menu login. Kalau ada tampilan seperti ini, kita klik OK teman-teman. Maka kita akan dibawa menuju halaman login, kemudian kita masukkan nick dan juga password kita. Kemudian setelah kita memasukkan nick dan password kita, berikutnya kita klik masuk. Berikutnya di sini kita akan masuk pada halaman resume pendaftaran dan di sini sudah muncul ya untuk lokasi ujian. Ini adalah misalkan di SMKN 2 Ngawi. Berikutnya untuk mencetak kartu peserta ujian ini kita scroll ke bawah teman-teman. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita cetak kartu peserta ujian ya. Kita bisa klik di sini. Kita tunggu prosesnya. Nah, otomatis untuk kartu peserta ujian akan masuk di sini ya, dalam format PDF. Berikutnya di sini setelah terunduh sempurna, di sini kita bisa klik untuk membukanya. Nah, ini teman-teman hasilnya dari kartu peserta ujian adalah seperti ini ya. Nah, di sini malah untuk informasi lain teman-teman. Informasi lain di sini sudah ada tanggal ujiannya ya. Tanggal ujian sekarang sudah termigrasi ke akun SSC ASN kita sehingga bisa tertera ya pada bagian kartu peserta ujian. Nah, di sini untuk lokasi ujiannya, lokasi ujian di sini di SMKN 2 Ngawi misalkan. Kemudian untuk tanggal ujian ini tanggal 15 September tahun 2021. Jamnya ini adalah jam 7.00 sampai jam 10.50. Untuk ruang ujiannya ini adalah TUK 02. Nah, ini dapat diartikan sebagai yaitu tempat uji kompetensi ruang 2. Seperti itu teman-teman. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang di sini untuk informasi lain, untuk tanggal ujian, termasuk juga jam ujian, serta untuk ruangannya ruang berapa di sini belum muncul, teman-teman bisa cek secara berkala ya. Jadi nanti dicetak yang sudah lengkap untuk tampilannya. Sudah ada lokasi ujian dan juga sudah ada informasi lain yang menerangkan tentang tanggal ujian, kemudian jam ujian dan juga ruangan tuknya. Kalau misalkan sobat semuanya belum mengetahui, ini teman-teman bisa melakukan cek di P3K Kemdikbudristek ya dengan cara seperti pada video saya sebelumnya. Kemudian setelah kita berhasil mencetak kartu peserta ujian, langkah berikutnya ini adalah kita mengisi dan juga mengunduh serta mencetak kartu deklarasi sehat ya. Dikarenakan hal tersebut itu wajib kita bawa teman-teman ketika menuju ke lokasi ujian. Jadi seperti yang ada pada bagian perhatian, ini pada poin ketiga, peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada laman resume SSCASN. Nah, kita pastikan untuk mengisi dan juga mengunduh kartu deklarasi sehat itu yang tanggalnya itu sesuai dengan tanggal sekarang ya, dikarenakan untuk masa berlakunya kartu deklarasi sehat itu adalah 14 hari teman-teman. Oke, berikutnya setelah kita berhasil mencetak kartu peserta ujian BTKK Guru, langkah berikutnya kita akan mengisi dan mengunduh serta mencetak kartu deklarasi sehat. Kita kembali ke akun SSC ASN kita.
Ini adalah tampilan untuk deklarasi sehat, teman-teman. Kita isikan sesuai dengan realisasi kita ya, realita kita. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, saya atas nama ini, alamat, nik, dan juga nomor HP. Nah, di sini menyatakan bahwa, nah di sini kita isi sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri kita. Dan kita wajib menjaga kesehatan supaya nanti di sini kita bisa mengisi tidak ya, tidak, sehingga nanti kita diperbolehkan untuk ikut seleksi P3K yang tahap 1 ini. Nah, di sini teman-teman, misalkan seperti ini ya, yang poin pertama. Dalam 14 hari terakhir saya, nah ini ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19. Nah, ini kita lihat pada diri kita. Apakah ada anggota keluarga satu rumah yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19 apa tidak? Nah, di sini ada pilihan jawaban, yaitu antara iya dan juga tidak. Nah, di sini kita wajib menjaga kesehatannya. Kalau misalkan tidak, ini kita isikan tidak. Kemudian, pernah bersentuhan fisik atau berdekatan dengan kurang dari 1 meter ya, dengan orang yang bergejala atau terkonfirmasi COVID-19. Ini kita pilih yang tidak. Oke, berikutnya kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini, untuk yang poin kedua, saya sedang mengalami kondisi di bawah ini. Nah, ini kita sesuaikan ya dengan diri kita. Apakah kita itu mengalami hal yang seperti ini ataukah tidak? Nah, di sini yang pertama, apakah sobat semuanya ini merasa demam atau fatigue atau myalgia atau nyeri otot? Nah, di sini kalau misalkan tidak ya, kita isi tidak. Karena kalau misalkan nanti kita isi iya, kemungkinan kita tidak diperbolehkan untuk ikut ya pada saat itu teman-teman. Atau mungkin dipertanyakan status kita. Kemudian yang kedua, batuk. Kita batuk apa tidak teman-teman? Nah ini tidak, kalau ini kita tidak ya. Kehilangan penciuman apa tidak? Ini, nah ini bisa diisikan ya, tidak. Sakit kepala atau tidak ini teman-teman? Kita isikan. Kemudian sakit tenggorokan. Nah ini iya apa tidak? Tidak. Hidung tersumbat apa tidak ini? Nah ini kita isi. Tidak. Sesak nafas. Kita sesak nafas enggak? Kalau iya ya iya, kalau enggak tidak ya. Kemudian diare, teman-teman diare enggak nih ya? Anoreksia atau mual atau muntah? Nah ini kita isikan sesuai dengan realisasi kita. Kemudian berikutnya kita scroll lagi teman-teman. Nah ini kita hilang pengecapan atau ageusia atau tidak? Ini kita isikan. Kemudian yang terakhir, saya dinyatakan terkonfirmasi COVID-19 atau tidak? Kalau tidak kita isi tidak. Oke. Kemudian kalau misalkan sudah, ini kita pastikan teman-teman jawaban kita ini apakah sudah sesuai dengan realisasi kita, karena ini adalah bersifat pernyataan ya untuk deklarasi sehat, dan ini merupakan salah satu berkas yang wajib kita bawa ketika kita mau datang ke lokasi ujian P3K guru. Nah, berikutnya, langkah berikutnya kita klik simpan teman-teman. Kita klik simpan. Kalau misalkan kita sudah berhasil menyimpan, maka langkah berikutnya terakhir nih kita mencetak kartu deklarasi sehat. Kita klik di sini untuk mencetaknya. Kemudian nanti kita bisa hubungkan ke printer ya, atau disimpan dulu untuk di print kemudian. Nah ini. Nah ini kita sudah berhasil ya, kemudian kita klik untuk membukanya. Jadi nanti hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi di sini deklarasi sehat, kemudian atas nama kita, data-data kita, dan pastikan ini kita ini untuk tanggalnya ini adalah sesuai dengan tanggal sekarang ya. Jangan sampai teman-teman di sini tertanggalnya itu mungkin 1 bulan yang lalu ya, karena 1 bulan yang lalu untuk form deklarasi sehat itu sudah pernah muncul. Kemudian kalau misalkan kita pakai yang itu, kemungkinan nanti kita akan tidak bisa ya untuk ikut ujian gitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang penting pada bagian kartu deklarasi sehat ini ya. Ini adalah karena untuk peraturannya, kartu deklarasi sehat itu diisi dan dicetak masa berlakunya 14 hari. Nah, akan lebih baik kalau dicetak 1 hari sebelum hari H ya. Kemudian kalau misalkan kita khawatir lupa, kita bisa cetak sedari sekarang ini. Kita perkirakan tidak melebihi dari 14 hari. Kemudian langkah terakhir teman-teman, di sini kita tanda tangani ya. Kita tanda tangani, setelah kita cetak, nanti kita bawa ke lokasi ujian. Demikian sobat semuanya terkait tentang bagaimanakah cara mencetak kartu peserta ujian dan juga form deklarasi sehat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.